Guys, ngeri banget ini guys. Harga plastik di pasaran di UMKM itu udah naik hampir 100% loh. Naiknya hampir 2 kali lipat dan makin kesini makin banyak UMKM yang terus menjerit. Gara-gara mereka udah gak kuat lagi, udah gak sanggup lagi kalau harga plastik makin mahal. Ujung-ujungnya apa? Ya harga produk mereka bisa jadi makin mahal lagi. Ujung-ujungnya customer males beli, males belanja. Ya kenapa ini bisa terjadi guys? Jangan-jangan ada hubungannya ya dengan perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Kok bisa nyambung sampai ke sana sih guys? So kalau lu penasaran gimana sih situasi krisis plastik yang ada di Indonesia sekarang, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman di bawah udah banyak ya para pelaku usaha UMKM yang menjerit. Contoh nih kemarin di Kaltara, Kalimantan Utara, pengusaha retail, pengusaha UMKM itu pada menjerit harga plastik di sana naik 90%. Di Tangerang teman-teman lihat harga plastik naik, ujung-ujungnya apa? Pelaku usaha ya mau gak mau harus lakukan efisiensi produk mereka. Begitupun di tempat lain yang ada di Indonesia. Kalau harga plastik naik, ujung-ujungnya berdampak bagi customer. Karena kalau lu bayangin ya, lu hobi jajan cilok misalkan. Cilok lu paling harganya gope guys. Beli 3 lu bayar 1.500. Harga plastiknya udah naik jadi 5.000. Jadi lebih mahal plastik lu dibanding harga cilok lu. Ujung-ujungnya ya lu kalau belanja di warteg udah harus siap bayar plastiknya jadi lebih mahal bahkan dibanding harga gorengan lu sendiri. Nah jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat ya memang realitanya harga plastik itu makin ke sekarang makin terasa mahal. Dan ini udah gue bilang dari jauh-jauh hari. Kalau krisis Hormuz itu terjadi bukan cuma harga bensin lu yang naik, tapi bisa harga pupuk naik, harga pestisida naik, harga gas naik dan termasuk plastik. Karena faktanya memang suka gak suka ya, bukan hanya di tingkat UMKM loh harga plastik naik, tapi di pasar, di tingkat pedagang, harga plastik contoh plastik kantong itu naik dari 15.000 sekarang jadi 23.000 per pak. Sedotan bahan bakunya apa? Dari plastik. Ingat ya, cita-cita orang Indonesia adalah kena kanker dari mikroplastik. Jadi sedotannya dari plastik itu juga naik dari Rp8.000 naik ke Rp10.000. Plastik dalam kemasan juga naik dari Rp36.000 menjadi Rp60.000. Bahkan dalam beberapa kasus guys, itu banyak loh harga bahan plastik itu naiknya 30-60% lebih. Sampai di beberapa titik juga ada yang tembus hingga 2 kali lipat guys, karena stoknya makin terbatas. Nah, jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat ya, memang realitanya di Indonesia harga plastik itu naik dan kemarin banyak yang bilang mahal. Gue bilang salah, harga plastik itu murah. Kenapa murah? Karena lu bulan depan lihat harga plastik makin mahal lagi. Jadi harga hari ini tuh murah guys. Dan teman-teman jangan salah, krisis plastik, harga plastik yang melonjak tinggi bukan cuma di UMKM Indonesia. Jadi kalau kemarin gue lihat ada orang yang nyinyir, mereka bilang wah pemerintah gak bisa kerja nih, si Wowo ngapain aja jalan-jalan melulu, harga plastik naik terus, UMKM mau kolaps, nih pemerintah gak becus kata mereka. Satu hal yang kagak lu pahami dan semoga lu hari juga paham, krisis plastik ternyata bukan cuma terjadi di Indonesia bro, ternyata krisis plastik juga terjadi di tetangga kita. Sampai mau negara miskin sampai negara maju kayak Korea Selatan lebih parah lagi. Lu tahu di Korea Selatan itu bahkan plastik punah guys, sold out di mana-mana. Rakyat Korea Utara itu udah pada ketakutan karena sekarang mereka nggak bisa buang sampah lagi. Plastik buat sampah itu sudah makin berkurang. Akibatnya terjadi penumpukan sampah di mana-mana. Dan bukan cuma di Korea Selatan, di Vietnam nih lu lihat Vietnam News. Krisis plastik makin parah di Vietnam. Bukan cuma harganya naik tapi barangnya juga langka. Di Vietnam itu lebih ekstrim. Naiknya itu bisa sampai hampir 3 kali lipat. Di Asia Nikkei lu bisa lihat gara-gara nafta semakin langka, orang Jepang juga panik. Karena di sana harga plastik naik tinggi. Bukan cuma plastik botol ya, plastik buat deterjen, plastik buat makanan, bahkan pengusaha bathtub juga banyak pakai plastik tuh, bikin ember lah, bikin gayung lah. Makin kesini makin mahal. Dan kenaikannya juga udah makin gak masuk akal, bisa sampai 4 kali lipat kalau di Jepang. Dan pertanyaannya guys, kok bisa ini terjadi serempak di seluruh dunia? Bukan cuma kaki 5 UMKM Indonesia yang terdampak, tapi sampai Korea, Vietnam, Jepang, semua negara itu kena loh. Apa ini gara-gara penutupan Selat Hormuz guys? Kok bisa ya dampaknya sampai ke dunia plastik ya? Emang apa sih hubungannya guys? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Selat Hormuz itu mereka itu menghandle 20% jalur keluar masuk perdagangan minyak bumi. Jadi 1/5 minyak bumi ini asalnya dari Selat Hormuz. Karena negara-negara di Timur Tengah itu kaya minyak. Jadi kalau Selat Hormuz terganggu, maka harga minyak, penjualan minyak itu juga pasti bakal terganggu guys. So kalau konsumsi minyak dunia 20% itu berasal dari Hormuz, dan lu tahu ya Hormuz itu sebelum terjadi kolaps mereka bisa kirim sampai 20 juta barel loh per hari. Hari ini di bawah 10 juta barel per hari. Kenapa itu justru mempengaruhi harga plastik di dunia ini guys?
Kenapa ya harga plastik ikut naik? Ternyata bahan baku plastik itu berasal dari nafta guys. Nafta itu berasal dari minyak bumi. So teman-teman kalau lu tahu harga minyak bumi naik itu harga crude. Crude itu minyak bumi yang belum diproses. Jadi teman-teman kalau tahu ya minyak bumi dalam strukturnya, dalam 1 barel minyak yang lu beli, crude oil itu minyak bumi yang paling basic. Itu isinya bukan semua bensin, enggak. Paling bawah, paling berat, residu, sampah itu yang dijadikan aspal guys. Itu dari minyak bumi loh. Jadi lu kalau naik mobil, percayalah lu sedang berjalan di atas minyak bumi, namanya aspal itu. Nah deket-deket dari aspal yang berat itu di bawah 1 barel itu ada marine fuel. Jadi minyak buminya udah kayak padatan guys, solid. Itu yang dipakai buat bahan bakar kapal. Nah naik sedikit itu lebih ringan. Ujung-ujungnya ya makin ringan jadi bensin lah, jadi Pertamax lah. Tapi sebelum jadi bensin yang ringan itu guys, di dalam 1 crude minyak bumi itu ada nafta. Nah dia agak ke tengah guys. Jadi di atasnya aspal, di atasnya marine fuel itu ada nafta. Nah nafta inilah yang kalau diproses karena dia lebih ringan dibanding aspal, lebih ringan dibandingkan marine fuel, inilah yang diproses menjadi plastik. So kalau teman-teman lihat di air kaca, dari pengeboran minyaknya diambil, crude-nya diproses melalui proses fractional distillation, itu bisa jadi berbagai macam produk, mulai dari Pertamax lah, solar lah, diesel, Pertamax turbo, termasuk nafta. Nafta kalau diproses lagi itu bisa menjadi 2, menjadi etilena dan yang kedua menjadi propilena. Nah inilah yang namanya produk polymerization. Polimer serat inilah yang bisa menjadi plastik PE sama plastik PP. Plastik PE ini lu ketemu di mana? Plastik ini kalau dicetak itu bisa jadi botol, jadi jirigen, jadi mainan, jadi boneka teddy bear, jadi baskom, jadi tas plastik, jadi kursi plastik, jadi tempat makan, minuman. Nah itulah semua produk-produk plastik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bahkan semua di planet bumi, di ruangan ini pun pasti ada plastiknya. Termasuk laptop yang gue pakai ada plastiknya. Termasuk meja yang gue pakai dicat pakai apa? Minyak bumi juga guys, ada plastiknya. Ada polimernya. Nah termasuk baju lu. Kalau baju lu tidak 100% katun dan baju lu kadang-kadang kalau keringatan cepet bau, gak menyerap keringat. Kenapa? Karena baju lu bukan terbuat dari katun, tapi baju lu terbuat dari minyak bumi yang namanya polyester. Orang bilang apalah banyak jenisnya polyester di dalam baju itu. Intinya adalah poli berarti kalau udah ada poli itu dari minyak bumi, hasil produk polymerization. So teman-teman artinya lu gak bisa berkelit, minyak bumi suka gak suka kita sudah ketagihan karena semua tempat interaksi kita ini dari poli, semua dari poli guys. Mau polyester, mau polyethylene, mau polypropylene, ya semuanya dari minyak bumi. Dan mirisnya lagi ya Indonesia ternyata 70% nafta kita yang bahan baku plastik itu kita ternyata impor dari Timur Tengah. Bukan dari Singapura, bukan dari Malaysia. Ternyata kita impor dari Timur Tengah guys. Artinya Indonesia sampai detik ini bahan baku plastik kita masih impor juga. Dan data menunjukkan di tahun 2024 memang faktanya Indonesia impor sekitar 2,9 miliar dolar dalam bentuk apa? Polimer, polyethylene sama polypropylene itu. 2,9 miliar dolar itu setara 50 triliun guys. Jadi lu bayangin Indonesia itu impor 50 triliun plastik setiap tahunnya. Gila gak? So gak usah heran kalau seandainya kita impor 50 triliun setiap tahunnya, plastik itu bahan bakunya dari nafta itu berasal dari minyak bumi. Kalau hari ini lu lihat harga minyak bumi udah tinggi, udah di atas 90 dolar padahal sebelumnya cuma 60-an dolar, ya suka gak suka artinya harga plastik bakal ikut naik juga. Jadi artinya buat teman-teman pelaku usaha UMKM lu harus siap ya mengalami shock. Kenapa mengalami shock? Karena kenaikan harga plastik bakal semakin berbahaya nih buat teman-teman UMKM. Karena faktanya mayoritas ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor UMKM. Dan sektor UMKM sangat bergantung dengan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri itu mendominasi guys pembelian belanja plastik di Indonesia. Hampir 70% customer guys di bisnis plastik dalam negeri itu adalah pelaku pasar UMKM, khususnya sektor makanan karena mereka kontributor terbesarnya. Jadi teman-teman gak usah heran kalau harga plastik naik terus, lu minum es teh manis, lu makan cilok, lu makan ayam geprek, pasti ikut naik juga. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena ternyata kalau UMKM makin nyungsep bisa jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ikut-ikut nyungsep. Karena kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto kita GDP Indonesia itu
itu ternyata sampai 60%. Apesnya lagi penyerapan tenaga kerja itu sampai 96%. Jadi total serapan tenaga kerja nasional Indonesia ternyata dari sektor UMKM. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Total serapan tenaga kerja nasional Indonesia ternyata dari sektor UMKM. Artinya kalau UMKM makin banyak yang kolaps, makin banyak yang bangkrut, ya lu harus lihat makin banyak pengangguran di Indonesia. Kalau plastik ini makin naik tidak terkendali guys. So artinya ya pemerintah harus gerak cepet nih guys. Harus gercep nih. Moga-moga pemerintah Indonesia bisa gerak cepet ya. Kemarin gue dengar katanya kita udah mulai cari supplier baru nafta dari India, Afrika, Amerika Serikat. Dan ini sebetulnya kabar baik supaya kita nggak bergantung pada satu supply chain doang. Kita nggak boleh begitu. Kita harus kayak Cina nih. Cerdas. Ketika harga minyak bumi naik, panik nggak dia? Enggak. Dia udah diversifikasi ke sektor energi terbarukan. Dari air, dari angin, dari tenaga solar, dari negara macem-macem. Dari Venezuela udah tapi ditutup. Terus pindah ke Iran, Iran udah terus ditutup. Sekarang mereka bisa belanja dari Rusia, dari Kanada, dari Meksiko. Diversifikasi. So ketika Hormuz dicekek, nggak mati negaranya. Nah Indonesia harapannya bisa lakukan yang sama juga guys. Kemarin gue lihat katanya Kemenperin udah cari pasokan baru di luar Timur Tengah. Mau dari India, dari Afrika, bahkan sampai dari Amerika Serikat. Nah semoga ini bisa jadi harapan nih buat Indonesia memulihkan sektor UMKM-nya yang sangat bergantung pada nafta, pada plastik ini guys. Tapi harus siap-siap juga ya. Gue yakin harganya tidak akan sama seperti yang dahulu. Karena kalau seandainya Indonesia buka jalur alternatif, bukan lagi dari Timur Tengah, tapi kita impor dari mana? Dari Afrika misalkan. Udah pasti biaya juga naik karena apa? Waktu shippingnya juga lebih lama. Kalau kita impor dari Timur Tengah misalkan, itu kapal cuma butuh sekitar 14-15 hari guys buat masuk ke Jakarta. Tapi lu bayangin kalau seandainya kita impor dari Afrika, itu sangat tidak efisien. Lu bayangin di pelabuhannya bisa ada orang jualan kambing aja ada di situ guys. Sampah berceceran di mana-mana, nggak proper lah. Ujung-ujungnya apa? Pengiriman ke Indonesia bisa makan waktu sampai 50 hari loh. Hampir 2 bulan. Itu biaya. Dan itu bisa merusak lah harga yang ada di pasaran Indonesia. So teman-teman lihat nanti kalau seandainya betul prediksi kita, harga plastik hari ini sebetulnya masih murah. Karena alternatifnya adalah di bulan depan kita bakal belanja dari luar negeri. Dari Afrika, dari India, dari Amerika Serikat yang udah pasti pengirimannya jauh lebih lama dibanding dari Hormuz. So ada pilihan lain nggak? Ada, inovasi. Kita pakai bahan baku bukan dari minyak bumi, tapi dari bahan baku yang ada di Indonesia namanya singkong. Jadi di luar negeri juga udah banyak nih orang yang mengembangkan alternatif. Mereka nggak mau bergantung pada minyak bumi. Mereka cari-cari nih bahan lain. Contoh ya kayak di Indonesia dari singkong. Bahkan ada yang dari rumput laut untuk menggantikan plastik guys. Nah pertanyaannya bisa nggak sih Indonesia menggantikan minyak bumi ke singkong buat bahan baku plastiknya? Ya jujur aja ya kalau lihat dalam top 5 negara produsen singkong terbesar di dunia. Nigeria bisa menghasilkan 60 juta ton singkong setahun. Di bawahnya ada Kongo. Jadi Republik Kongo itu menghasilkan 41 juta ton setahun. Di bawahnya ada Thailand, 29 juta ton setahun. Di bawahnya lagi Ghana, 21 juta ton dalam 1 tahun. Nah, Indonesia di mana? Peringkat 5. Di 18 juta ton setahun. Jadi di situ Indonesia ada harapan lah ya buat jadi produsen plastik yang lebih sehat, lebih hijau dari bahan bakunya singkong. Sangat mungkin, dan inilah yang membuat banyak orang nyinyir para kaum pencinta lingkungan karena seolah-olah kita harus semuanya pindah pakai plastik yang lebih hijau. Oke, betul itu inovasi karya anak bangsa bisa bikin iya, tapi lu tahu nggak yang namanya inovasi, apalagi bahan bakunya bukan dari minyak bumi yang harganya sangat murah, $100 per barel dibandingkan harga singkong cuma 6.000 perak per kilo, ya lebih murah
minyak bumi. $100 per barel itu artinya 1,7 juta rupiah per barelnya guys. Satu barel itu setara 139 kilogram. Yang artinya kalau lu mengandalkan minyak bumi, lu harus keluarin 1,7 juta rupiah per barel dibagi 139 kilogram. Artinya per kilogram minyak bumi harganya 12 ribuan rupiah per kilogram minyak bumi. Tapi kan itu masih dalam bentuk crude. Sementara dari satu barel itu yang bisa jadi crude itu cuma 7% guys. Artinya dari 139 kilogram minyak bumi yang lu beli di harga $100 per barel itu, naftanya itu cuma 7% dari 139 kilogram. Jadi $100 per barel guys, itu kalau $1 17.000 artinya Indonesia beli 1,7 juta rupiah untuk dapatkan satu barel minyak. Yang satu barel minyak itu sekitar 139 kilogram beratnya. Kalau lu bagi 1,7 juta dibagi 139 kilogram, harga 1 kilo minyak bumi itu ada di Rp12.200 per kilogram minyak bumi. Nah masih kompetitif nggak kalau seandainya pakai singkong? Iya, kalau lu bisa beli singkong di harga Rp7.000 per kilogram, jadi lebih murah tuh dibandingkan pakai minyak bumi yang 12.000. Tapi apakah realistis ya Indonesia itu bisa pakai singkong untuk bikin plastik? Masuk akal nggak? Menurut lu lebih murah mana guys? Bikin plastik dari minyak bumi yang harganya cuma $100 per barel atau bikin dari singkong? Di sini kita udah pernah lihat sih ada hasil riset yang menunjukkan karena harga plastik itu kan variasinya banyak tergantung besarnya, ukurannya, ketebalannya. Tapi rata-rata ya kalau lu pakai singkong untuk bikin plastik itu harganya bisa sekitar 1.000 perak sampai 5.000 perak per lembar. Kalau pakai singkong. Kalau lu pakai minyak bumi, harga plastik lu itu bisa Rp120 sampai Rp500 per lembar. Nah teman-teman sendiri nih, lu kan customer, kalau disuruh pilih, lu mau nggak pakai plastik dari singkong tapi bayar 5.000 perak per lembar? Atau mendingan pakai minyak bumi? Nggak apa-apa banyak racunnya, yang penting harganya cuma 100 perak per lembar. Lu pilih yang mana guys? Jujur aja deh. Apalagi seandainya ya kalau lu pilih pakai singkong, ya faktanya walaupun Indonesia peringkat 5 dunia, tapi memang negara kita ini aneh bini ajaib. Faktanya Indonesia masih impor singkong, masih impor ubi kayu dari luar negeri. Gila, memang sengaja biar petani singkong di dalam negeri mati guys. Lu bisa lihat nih faktanya, hingga November 2025 nilai ekspor pati ubi kayu kita memang mencapai $18 juta. Dan ini meningkat 58% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi Indonesia juga pada saat yang sama masih impor singkong. Kita impor pati ubi kayu itu setara $73 juta. Buat yang belum tahu, $73 juta itu setara 1,2 triliun guys. So kalau dibilang Indonesia sudah swasembada pangan, iya. Tapi swasembada singkong, tunggu dulu. Karena ternyata kita masih impor triliunan singkong dari luar negeri. Kenapa bisa? Simple. Karena petani singkong di luar negeri itu udah lebih efisien. Udah lakukan mekanisasi. Udah melakukan penanaman skala besar. Pakai mesin, pakai robot, bukan pakai manusia. Ujung-ujungnya apa? Lebih murah produksi singkong di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Ya tergantung juga sih seasonnya. Kadang-kadang di Indonesia ada saatnya bisa lebih murah juga. Tapi ada kalanya juga di luar negeri bisa lebih murah. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, bisnis singkong ternyata bukan bisnis kecil ya, ternyata bisnis triliunan loh bro. Anyway, kesimpulannya adalah, lu setuju nggak kalau seandainya Indonesia itu stop menggunakan plastik biasa, plastik minyak bumi? Jadi mulai beralih ke plastik hijau, plastik dari singkong. Tapi harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Atau lu punya solusi lain gak guys? Gimana caranya Indonesia gak tergantung lagi nih sama bahan baku impor. Supaya kita bisa produksi plastik di dalam negeri. Nah teman-teman, kenapa kita bikin video ini juga biar teman-teman sadar ya bahwa gak bisa kita kayak menteri yang satu itu tutup mata dengan kejadian di Hormuz. Goblok itu. Karena ternyata Indonesia Hormuz ditutup, harga plastik naik, UMKM kita menjerit. Nah menurut kalian gimana nih guys? Ini artinya UMKM kita nasibnya tambah baik atau tambah buruk nih dalam beberapa bulan ke depan. Dan kalian tahu nggak, ini bukan cuma masalah UMKM, karena nafta tadi udah gue bilang itu apa, polimer. Polimer itu juga jadi apa? Bisa jadi plastik itu dibikin ke baju lu. Ujung-ujungnya lu udah tahu ya, harga benang, harga tekstil itu juga pasti makin mahal di Indonesia. Dan bisnis tekstil ternyata menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. So ini bukan kabar baik sama sekali. Kita nggak bisa tutup mata dengan situasi di Selat Hormuz. Nah jadi pertanyaan buat teman-teman sekalian, gimana sih solusi yang paling benar ya buat pemerintah supaya UMKM kita, pengusaha kita itu nggak terdampak, nggak lakukan PHK massal gara-gara kenaikan harga yang luar biasa ini? Dan ada nggak sih pengusaha yang diuntungkan dengan krisis nafta ini, dengan lonjakan harga plastik di UMKM? Sharing dong,
sama teman-teman sekalian di kolom komentar di bawah ini, pendapat kalian seperti apa terkait bisnis plastik ini, dan realita nggak? Apa betul nggak yang gue sampaikan faktanya memang plastik makin melonjak tinggi nggak karuan di dunia nyata? Atau kita bisa tenang-tenang aja seperti kata menteri yang satu itu, toh kita nggak impor dari Hormuz. Apa iya? Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa. Segera sharing ya solusi dari kalian dan masukan dari teman-teman pengusaha yang lain. Sebaiknya Indonesia lakukan apa sih yang benar? Ditunggu ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.